Buat mainan gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin al-qail. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Assalatu wassalamu ala asyrafin nabiyyin wa asyrafil mursalin Muhammadin al-qail utlubil ilma minal mahdi ilal lahd wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami taklimi dan muliakan guru kami Al-Mukarram Ustaz Pepeng Effendi SPG, yang kami taklimi dan muliakan guru kami Al-Mukarram Ustaz Haji Amrillah, yang kami taklimi dan muliakan guru kami Al-Mukarram Ustaz Lufari, yang kami taklimi dan muliakan guru kami Al-Mukarramah Ustazah Ica Hamidah, yang kami hormati pengurus RW 01 atau yang mewakilinya, yang kami hormati Ketua Majelis Ta'lim Al-Hidayah Bapak-bapak, yang kami hormati Ketua Majelis Ta'lim Al-Hidayah Ibu-ibu, yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-Hidayah, serta anak-anakku sekalian yang telah hadir memenuhi undangan yang kami cintai. Adalah merupakan tanda syukur yang utama tatkala kita mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, sebagai ungkapan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang senantiasa memberikan kita rahmat, hikmat, kesehatan, sehingga kita dapat hadir di acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersilaturahim dalam rangka menuntut ilmu di Masjid Al-Ihsan yang kita cintai ini, dan adalah merupakan bukti tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala kita menyambungkan shalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Seraya kita memanjatkan harapan semoga Allah menetapkan beliau sebagai suri teladan utama kita hingga akhir hayat. Amin amin ya rabbal alamin. Kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu serta anak-anak Majelis Ta'lim Al-Hidayah dalam rangka peringatan acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita laksanakan bersama pada malam hari ini senantiasa dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, serta akan membuahkan rahmat dan nikmat bagi kita semua di dunia wal akhirah. Hadirin hadirat yang berbahagia, sebelum acara dimulai, perkenankanlah kami selaku pemandu acara pada malam hari ini terlebih dahulu membacakan susunan acara pada malam hari ini, yaitu sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua
penampilan dari adik-adik pengajian Majelis Taklim Al-Hidayah. Acara ke-6 tausiah, acara ke-7 pembacaan doa, dan acara terakhir adalah penutup. Demikian susunan acara peringatan Isra Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada pagi hari ini. Selanjutnya, untuk singkat waktu, marilah kita mulai acara yang pertama. Marilah kita buka bersama acara ini dengan membacaan suratul Fatihah. Semoga dengan barokah bacaan Al-Quran, acara ini berjalan dengan lancar tanpa halangan waktu hingga acara sesuai harapan kita semua. Juga semoga mendapat rahmat serta maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala diniyah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Hadirin hadirat yang berbahagia, selanjutnya acara yang kedua kita mengharap rahmat yang akan diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Kita pun yakin pada barokah yang akan dilimpahkan kepada kaum Al-Quran dan mustami'in. Marilah kita ikuti dan dengarkan bersama narasi suci kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Qari al-Hadis dan sering tilawah oleh penanda barat. Adapun surat yang akan dilanjutkan adalah surat Al-Baqarah ayat 183, 184, Al-Isra ayat 1 sampai 3 serta Al-Baqarah 1 sampai 2. Kepada Bapak Adi dan Ananda Barat, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi
Alif Lam
Aku berlindung pada Allah dan godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, wajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana wajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang telah kami berkali sebelumnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain aku, yaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama-samanya. Sesungguhnya Dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman. Assalamualaikum Waalaikumsalam.
Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Adi dan Ananda Baras yang telah membacakan kalam ilahi. Semoga dengan lantunan ayat-ayat suci yang telah dibacakan, kita semua mendapat rahmat dari Sang Ilahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga membawa ketenangan dan ketentraman di dalam hati. Merupakan acara selanjutnya yaitu lantunan selawat Nabi yang merupakan cermin kerinduan di hati, lontaran doa untuk Sang Habibi yang mempunyai hakikat cinta yang sejati dari dunia hingga akhirat nanti. Marilah kita ikuti bersama pembacaan selawat yang akan dipimpin oleh Ustazah Ica Hamidah. Kepada yang terhormat Ustazah Ica Hamidah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, mari bersama-sama kita berhadapan sholawat dan marhaba, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdiri sekaliannya karena hormatkan nabinya, mengharapkan syafaatnya ke Allah di nantinya, pada masa disebutnya, di waktu dizahirkannya, yang menghormatkan nabinya, berdiri sekaliannya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika.
Terima kasih kami sampaikan kepada Ustazah Iza Hamidah yang telah memimpin bacaan selawat Nabi. Harapan kita pastilah sama, satu harapan, satu tujuan. Tatkala Allah menghisab amal perbuatan di hari kiamat di padang mahsyar, yaitu seperti putra dari Sayyidul Masal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Majelis Taklim Bapak-bapak yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Dede Kuswara. Kepada Bapak Dede Kuswara kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Marilah yang biasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan. Terutama dan paling utama bagi kita adalah kenikmatan iman Islam, kenikmatan sehat walafiat, kenikmatan panjang umur, serta kenikmatan keluasan waktu. Sehingga pada malam hari ini kita bersama-sama bisa berkumpul di masjid kita untuk sama-sama merayakan peringatan Isra Mi'raj Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta penutupan sementara pengajian bapak-bapak, pengajian ibu-ibu dan juga pengajian anak-anak. Sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kehidupan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada keluarganya, pada sahabatnya, lalu pada pengikutnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati dan yang kami muliakan guru kita Al-Mukarram Ustaz Fesen Effendi SAG, yang kami hormati dan yang kami muliakan guru kita Al-Mukarram Ustaz Haji Amrillah yang pada malam hari ini berhalangan hadir. Yang kami hormati dan yang kami muliakan guru kita Al-Mukarram Ustaz Bukhari, yang kami hormati dan yang kami muliakan guru kita Al-Mukarram Ustazah Hamidah. Yang kami hormati dan yang kami muliakan pengurus RW, pengurus RT atau yang mewakilinya. Yang kami hormati juga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, serta adik-adik yang telah bersedia hadir memenuhi undangan kami pada acara malam hari ini. Hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, serta anak-anakku, acara malam ini terlaksana atas partisipasi dari bapak-bapak dan ibu-ibu anggota Majelis Taklim Al-Hidayah. Alhamdulillah, bantuan yang diberikan berupa dana serta konsumsi, serta ada juga yang membantu dengan mengisi acara pada malam hari ini. Atas hal ini kami dari pengurus Majelis Taklim mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi seluruh pihak sehingga acara pada malam hari ini dapat terlaksana. Kami juga spesial mengucapkan terima kasih kepada guru kita Ustaz Effendi yang telah bersedia untuk mengisi tausiah pada acara pada malam hari ini. Tujuan kita melaksanakan kegiatan pada malam hari ini adalah untuk mempererat tali silaturahmi antara sesama warga muslim, khususnya di RW 01 Blok F dan Blok E. Walaupun saat ini dalam masa pandemi, alhamdulillah kita tetap untuk melaksanakan kegiatan malam ini dan
dan berusaha untuk menetapkan protokol kesehatan. Kemudian ingin kami informasikan kembali bahwa kegiatan di majelis taklim kita selama ini adalah kegiatan pengajian bapak-bapak, kegiatan pengajian ibu-ibu, kegiatan pengajian anak-anak, dan alhamdulillah bagaimana mungkin dari bapak-bapak dan ibu-ibu saksikan pada awal pembukaan acara pada malam hari ini dibuka dengan penampilan anak-anak kita, yaitu dengan hijab marawis. Anak-anak ini berlatih mulai dari bulan Desember sekitar 4 bulan lebih ya. Alhamdulillah mereka sudah berani tampil. Kami harapkan apabila ada putra dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin berlatih untuk bermain alat musik hijab marawis, kami persilahkan setiap hari Selasa dan hari Sabtu. Masih tersedia ya, anggotanya sebenarnya alat pemain musiknya harusnya ada 8 orang, tapi masih ada yang belum bergabung. Jadi kami harap bapak-bapak dan ibu-ibu yang mempunyai putra ataupun putri yang usianya sebaya dengan yang tadi tampil, dipersilakan, silakan gabung dengan anggota hijab marawis. Kemudian akan kami informasikan juga, insya Allah kita akan menyambut bulan suci Ramadan sekitar 2 atau 3 hari lagi. Kegiatan di masjid kita akan diadakan sholat tarawih, tapi mengikuti instruksi dari pemerintah khususnya dari Wali Kota Tangerang, kegiatan sholat tarawih hanya diizinkan maksimal 50% dari kapasitas masjid ini. Untuk hal itu maka dengan rasa yang sangat menyesal kami mohon maaf kepada ibu-ibu untuk pelaksanaan sholat tarawih sementara ya di rumah dulu. Untuk sementara di rumah dulu. Insya Allah tunggu ya seminggu lah, kalau udah kosong sejak nanti bisa laksanakan. Biasanya hari pertama itu bisa ya, tapi mungkin 2 atau 3 hari sampai seminggu, nanti kalau udah kosong mudah-mudahan bisa isi di atas. Kemudian juga ba'da sholat tarawih akan diadakan tadarus di masjid kita. Seperti biasa tadarus dilaksanakan oleh bapak-bapak. Ya kami persilahkan untuk bapak-bapak serta adik-adik remaja dan anak-anak pria yang ingin turut serta dalam acara tadarus dipersilakan hadir pada sholat tarawih. Menyambut bulan suci Ramadan, saya pribadi sebagai pengurus majelis taklim dan seluruh jajarannya juga diri saya pribadi memohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya atas segala hilaf dan kesalahan saya selama saya menjalani pengurus di majelis taklim ini. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu saksikan banyak kekurangan ya dari saya selama menjabat di sini. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila ada terdapat kesalahan dari tutur kata, ucap dan kelakuan selama saya memimpin di majelis taklim. Kemudian juga saya mohon maaf apabila dalam pelaksanaan acara pada malam hari ini terdapat kekurangan baik dari segi jamuan, mungkin segi penampilan dari anak-anak dan juga pengisi dari acara pada malam hari ini. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya juga serta pengurus majelis taklim mengharapkan bahwa dari acara yang terlaksana pada malam hari ini semoga kita dapat mengambil hikmah dari apa yang nanti akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Kacang Effendi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Bibi Kusma yang telah menyampaikan sambutannya. Menginjak acara selanjutnya adalah penampilan dari anak-anak kita dari pengajian Majelis Taklim Al-Hidayah. Untuk penampilan yang pertama adalah membaca surat pendek yang akan dibawakan oleh Ananda Seril dan Ananda Aiswara. Adapun surat yang akan dibaca adalah surat Al-A'la. Kepada Ananda Seril dan Ananda Aiswara kami persilahkan untuk tampil ke depan.
Terima kasih kami sampaikan kepada Ananda Seril dan Ananda Aiswara yang telah membacakan surat Al-A'raf. Untuk penampilan berikutnya dari Ananda Sekar dan Ananda Damar, silakan maju ke depan. Sekar dan Damar. Ayo Damar. Mana Sekar, mana? Ayo. Sekar dulu. Iya. Baiklah. Sekar akan membacakan Quran surat Al-Insan ayat 1 sampai 20. Silakan Kak. Penampilan berikutnya Ananda Damar, silakan. Surat yang akan dibaca adalah surat Al-Zalzalah. Oh, ada panggilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan kepada Anda Damar yang telah membacakan surat Al-Jadalah. Berikutnya satu lagi penampilan dari grup Izin Marawis. Satu buah lagu akan dipersembahkan bagi adik-adik grup Marawis. Kami persilahkan untuk tampil ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi.
penampilan dari anak-anak kita anggota Hizbul Marawis. Alhamdulillah dengan bimbingan pengajar Marawis Ustaz Zulfikar, anak-anak kita dapat tampil pada malam hari ini. Kami haturkan ucapan terima kasih kepada Al-Ustaz Zulfikar yang telah membimbing anak-anak kami sehingga dapat tampil pada malam hari ini. Dan bagi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang ingin putra putrinya belajar Hizbul Marawis, dapat terus serta berlatih setiap hari Selasa dan atau Sabtu. Jadi seminggu 2 kali. Masih terbuka lowongan untuk personel Hizbul Marawis. Untuk anak-anak dulu ya Bu ya, ibu-ibu harap bersabar. Hadirin hadirat yang berbahagia, kini tiba saatnya pada acara puncak malam hari ini, yaitu ceramah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Pepeng Effendi lagi. Marilah kita simak bersama-sama secara seksama ceramah ini, dan kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Pepeng Effendi lagi dengan hormat, waktu dan bukan masker yang saya biarkan kelihatan yang ini. Kalau bapak-bapak jangan bilang bapak. Kelihatan dan tulisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kompak, semangat Bu, mau Ramadan ya. Diulang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil haram alladzi barakna hawlahu linuriyahum min ayatihi innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna rizqi
وعلمنا من شر. Hadirin jamaah ibu-ibu dan juga jamaah bapak-bapak yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puji dan syukur marilah kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan waktu, diberikan kesempatan, diberikan peluangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat hadir di tempat yang mulia ini. Atas kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam acara peringatan Isra dan Mi'raj sekaligus penutupan pengajian untuk sementara menjelang bulan suci Ramadan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah berlimpah-limpah kepada Rasul pilihan yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Kilo ya Bu, enak terang kan? Tumben ada lampu yang alhamdulillah malam hari ini juga jamaahnya banyak sampai keluar, dan ada yang di luar kan, tapi di dalamnya kosong. Tapi sungguh luar biasa kehadiran jamaah pada malam hari ini. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah kalau kita bersyukur, Allah akan selalu terus menambah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mungkin hari ini kita punya anak 2, yang tahun depan mungkin ditambah oleh Allah jadi 3. Mungkin motornya hari ini punya 1, tahun depan ditambah 1 lagi dari Allah. Begitu juga bapak-bapak yang masih punya istri 1, mudah-mudahan ditambah. Bapak-bapak yang amin. Katanya kalau bersyukur ditambah istrinya, ditambah nikmatnya. Ya itu terserah bapak-bapak. Kalau masih mau dibukain pintu ya pikir-pikir saja. Atau cuma dibawain kolor. Kembali berjumpa dengan Ustaz Kandang dan tidak kondang-kondang. Alhamdulillah. Karena kondang atau kandang memang tempat tinggal saya juga jauh ya. Tadi mau ke sini saya berangkat dari jam 9. Dari jam 9 saya berangkat dari rumah. Alhamdulillah tadi menjelang isya baru sampai. Alhamdulillah. Ya Bu, dari Raja juga. Dari Raja juga. Alhamdulillah bisa hadir dan bertemu dengan ibu-ibu pada malam hari ini dan pengajiannya santai saja Bu ya. Ya seolah-olah kita sudah kenal. Seolah-olah kita sudah kenal.
karena memang sesungguhnya kita sudah kenal lama. Tapi kali ini memang perlu kedustaan ya, karena beberapa bapak-bapak masih pakai masker sehingga saya tidak persis tahu ya. Ibu-ibu juga masih pakai masker sebagian. Jika saya tidak kenal sebagian ya, tidak terlihat. Namun demikian mudah-mudahan kita tetap menjaga prokes kita ya. Sebenarnya ini sudah dekat sekali, sudah tidak menjaga. Namun mudah-mudahan Allah yang menjaga kita dari kita. Insya Allah. Baik, sesuai dengan tema pada kesempatan kali ini ya, yaitu peringatan Isra dan Mi'raj ya. Sebenarnya sudah berlalu. Nah ini udah kebiasaan kita ya. Jadi kalau Isra Mi'raj kita ya senantiasa maju terus. Mundur apa maju? Yang jelas selalu bukan pada tidak apa-apa ya. Ditambah dengan penutupan pengajian ya, sementara. Ya mudah-mudahan tahun depan kita ubah saja judulnya. Kalau memang mendekati Ramadan kita ganti dengan Tarhib Ramadan. Itu mungkin lebih tepat ya, dicocok. Dan Rasulullah yang memberikan anjuran untuk mengadakan Tarhib Ramadan. Yakni tarhib itu ya dari rohaba, artinya berlapang-lapang ya. Berlapang-lapang, membuka hati ya. Itu ya, dari tarhib ya. Jadi dalam sebelum pelaksanaan Ramadan sebaiknya memang kita ada tarhib ya. Yaitu berlapang dada, membuka diri ya, membuka hati agar kita dapat menerima perintah puasa ini dengan lapang dada. Mungkin tujuannya itu. Namun demikian, karena memang sudah terlanjur judulnya yaitu memperingati Isra dan Mi'raj, mungkin kita akan sedikit mengambil pelajaran hikmah dari Isra dan Mi'raj. Kalau bicara tentang sejarah Isra Mi'raj, insyaallah kita sudah memahami semua ya. Apa itu Isra, apa itu Mi'raj, insyaallah juga tahu. Tapi kalau ditanya nggak tahu juga, nggak tahu apa Bu Isra Bu? Isra ya perjalanan di malam hari Rasulullah Muhammad ya dari Masjidil Haram ke Masjidil ya, itu Isra kita sudah. Adapun Mi'raj adalah naiknya Rasulullah ya, dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha? Sidrah itu nama pohon ya. Sidratul Muntaha itu ujung terakhir ya. Jadi Sidratul Muntaha artinya sebuah pohon ya yang ada di akhir bumi ini. Itu yang digambarkan oleh Rasulullah, daunnya itu seperti kuping gajah, telinga gajah. Dan buahnya itu seperti kendi, digambarkan oleh Rasulullah. Ada dua buah sungai ya. Sungai di satu, dua di bawah di bumi dan dua ada di atas ya. Yaitu Sungai Nil dan Tigris. Kemudian di surga ada sungai juga, yaitu yang digambarkan dalam Al-Quran ya, sebagai sungai yang penuh dengan kenikmatan. Nah, perjalanan Rasulullah tentunya ada latar belakangnya. Kenapa Rasulullah diisrokan dan dimi'rajkan?
Mudah-mudahan ini bisa kita ambil pelajaran ya. Yang pertama adanya boikot ya, adanya boikot ekonomi terhadap Rasul dan umat Islam ketika itu setelah Rasulullah mengadakan dakwah secara sir ya. Kemudian Rasul mengadakan dakwah secara terang-terangan. Maka ketika dakwah secara terang-terangan ya, akhirnya orang-orang Quraisy teramat membenci Rasul dan umat Islam yang sudah masuk, sehingga terjadilah pemboikotan. Artinya umat Islam dan Rasulullah diboikot di suatu tempat ya, maka tidak ada distribusi logistik ya, kepada Rasulullah dan para sahabatnya, sehingga Rasul pada saat itu sangat menderita ya, sangat menderita akibat boikot tersebut, baik secara politik maupun secara ekonomi. Selama 3 tahun Rasulullah dan para sahabat diboikot, sehingga di situ mengalami kelaparan yang sangat luar biasa ya pada diri Rasulullah SAW. Dan akhirnya berkat diplomasi boikot itu pun disudahi. Namun tidak berhenti sampai itu. Rasulullah juga pada saat itu mengalami tahun duka cita, atau sering disebut dengan amul huzni, yaitu tahun duka cita, penuh kesedihan Rasul pada saat itu, karena Rasul ditinggalkan oleh 2 orang yang sangat besar jasanya pada diri Rasul pada saat itu. Bahkan 2 sosok insan ini adalah merupakan pembela Rasul. 2 sosok insan ini adalah pemasok ekonomi ya, yaitu diantaranya wafatnya Abu Thalib ya. Jadi wafatnya Abu Thalib, dan kita tahu Abu Thalib ini adalah seorang yang menjadi wali Rasulullah. Wali Rasulullah setelah ditinggalkan oleh kakeknya ketika dalam umur berapa tahun? Ditinggal kakeknya berapa tahun? 8 tahun ya Rasulullah. Maka digantikan oleh Abu Thalib sampai beliau dewasa. Nah, Abu Thalib ini sangat aware kepada Rasul, sangat membela Rasul, sangat membimbing Rasul ya, bahkan mendidik Rasul ya, dan menjaga Rasul dari kejahatan orang-orang kafir Quraisy, sehingga Rasul terpelihara dan terjaga. Nah, ketika Abdul Muthalib wafat, maka luar biasa ya, tekanan dari kafir Quraisy kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sosok yang kedua yaitu Khadijah. Kalau Rasul menggambarkan Khadijah itu adalah ya, bahwasanya Rasul mengatakan Allah tidak menggantikan seorang wanita pun ya, terhadap Khadijah. Dan Rasulullah mengatakan dia adalah orang yang pertama beriman kepadaku ketika semua orang kafir kepadaku. Khadijah adalah orang yang membenarkan kepadaku, sementara orang lain mendustakan. Khadijah adalah orang yang membantuku dalam bidang ekonomi, sementara orang lain tidak mau mendermakan hartanya. Khadijah
Allah mengatakan bahwa Allah telah menganugerahkan anak-anak dari Khadijah, sementara tidak dianugerahkan dari istri-istri yang lain. Inilah Rasulullah mengatakan kepada Khadijah. Berarti begitu luar biasanya Khadijah di mata Rasulullah SAW. Ketika itu dalam waktu yang tidak berjauhan, keduanya meninggal. Maka Rasulullah merasakan kehilangan yang amat sangat. Merasakan yaitu sedih yang luar biasa ketika ditinggal dua sosok yang sangat berharga terhadap beliau. Kemudian yang ketiga bahwa Rasulullah juga mencoba untuk dakwah ke daerah Taif ya. Ketika Mekah sudah tidak kondusif lagi. Ternyata orang-orang Taif juga tidak seperti harapan Rasulullah. Ditolak mentah-mentah dakwah Rasul, bahkan Rasul dilempari, ya. Rasul diusir. Ya. Oleh karena itu, begitu kesedihan bertubi-tubi sampai kepada Rasul. Oleh karena itu Allah Maha mengetahui bagaimana kesedihan Rasul. Ya. Namun demikian ada yang mengatakan ini adalah kecemburuan Allah kepada Rasul. Allah tidak mau ada seorang yang menjadi tameng bagi dirinya, menjadi bodyguard bagi dirinya istilahnya, kecuali hanya Allah saja. Maka Khadijah diambil, Abu Thalib juga diambil. Maka hendaknya Rasul hanya menjadikan Allah sebagai tempat kembali dan tempat untuk meminta pertolongan. Maka Allah pun mengisrokan dan memirajkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali ini akan menjadi pelajaran buat kita bagaimana bahwa Rasulullah diisrokan dan dimirajkan adalah atas kehendak Allah. Oleh karena itu mari kita ambil pelajaran dari Isra Mi'raj ini. Yang pertama yaitu meraih keimanan. Keimanan bahwa Isra Mi'raj ini adalah merupakan ujian keimanan kita. Bahkan bukan ujian keimanan kita saja, tapi juga adalah ujian keimanan para sahabat. Kita mungkin tahu bagaimana Rasulullah ketika akan memberitakan, menyampaikan berita tentang Isra dan Mi'raj kepada orang-orang kafir dan para sahabat, maka Rasulullah mengumpulkan mereka di Bukit Ma'wa. Maka orang-orang kafir Quraisy kumpul, termasuk para gegedennya, para sahabat kumpul semuanya. Kemudian Rasul memberitakan tentang itu. Wahai para sahabatku, wahai kaum Quraisy, sesungguhnya aku telah diisrokan dan dimi'rajkan. Diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian aku dimirajkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Maka ketika Rasulullah memberitakan itu kepada mereka, maka langsung otomatis mereka mencemooh. Para kafir Quraisy mencemooh, bahkan menganggap Rasulullah adalah gila. Muhammad, kamu ini gila ya? Mana ada orang yang bisa berjalan hanya sepertiga malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang jika ditempuh oleh unta 2 bulan lari baru sampai. Ini kamu sepertiga malam. Ini dusta, ini kebohongan yang luar biasa. Ini kamu gila. Ya.
Begitu juga para sahabat hampir saja tidak meyakini, tidak mungkin. Maka kata mereka, tinggal Abu Bakar nih yang belum datang. Panggil Abu Bakar, suruh kemari. Maka Abu Bakar pun datang. Seraya berkata, ada apa gerangan? Ini Abu Bakar nih. Muhammad menceritakan tentang Isra dan Mi'raj. Katanya dia sudah diisrokan dan dimi'rajkan, sudah diperjalankan. Waktu yang tidak mungkin ditempuh oleh seorang dalam 1/3 malam. Tapi beliau Muhammad ini katanya diisrokan dan dimi'rajkan. Apakah kamu percaya wahai Abu Bakar? Maka dengan santuy dia mengatakan, jika ucapan itu keluar dari mulut Muhammad, maka saya tidak meragukan lagi. Saya percaya 100% bahwa itu terjadi kepada Muhammad. Semua heran dengan keyakinan Abu Bakar. Maka Nabi Muhammad langsung mengatakan, As-Siddiq, engkau benar ya Abu Bakar. Maka diberi gelar sebagai As-Siddiq, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, setelah keyakinan diyakinkan oleh Abu Bakar, maka para sahabat menjadi yakin dan percaya. Nah, ini pelajaran yang luar biasa buat kita, bahwa Isra Mi'raj ini adalah sesungguhnya kejadian yang luar biasa dan terjadi pada diri Rasulullah. Kenapa kita yakin dan percaya? Kalau saya perlu tanya ibu dan bapak, apakah ibu dan bapak percaya akan terjadi Isra dan Mi'raj? Percaya tidak? Percaya. Pasti seorang yang beriman tidak harus ragu lagi untuk meyakini akan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Kenapa? Karena peristiwa ini tercantum di dalam Al-Quran. Siapa yang menurunkan Al-Quran? Allah. Maka ketika kita yakin kepada Isra Mi'raj, berarti kita yakin percaya kepada Allah. Jika kita yakin bahwa Isra dan Mi'raj itu terjadi, maka sesungguhnya kita telah yakin kepada alam gaib, termasuk malaikat, termasuk surga dan neraka. Karena pada saat itu Allah memperlihatkan surga dan neraka kepada Nabi Muhammad. Ketika kita meyakini Isra dan Mi'raj, berarti kita yakin juga kepada Al-Quran, yaitu percaya kepada kitab Allah. Jika kita yakin dan percaya kepada Isra dan Mi'raj, maka sesungguhnya kita juga yakin dan percaya akan adanya Nabi dan Rasul. Berarti kalau demikian, ketika kita yakin akan Isra dan Mi'raj bahwa dia terjadi kepada Rasulullah, berarti kita mengimani, yaitu rukun iman yang satu yang. Oleh karena itu, tidak lain buat kita hanya meyakini saja dan percaya bahwa Isra dan Mi'raj itu telah terjadi pada diri Rasulullah. Jangan sekali-kali ada keraguan. Sekali ada keraguan, maka perlu dipertanyakan ini. Hadirin yang maaf Rasulullah, itulah mungkin hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj. Yakni mari kita perkuat keimanan kita, terutama meyakini tentang adanya Isra dan Mi'raj. Selanjutnya akan berimbas kepada keyakinan tentang iman yang ini. Kemudian hikmah yang lain yang dapat kita sampaikan bahwa Isra Mi'raj ini Allah titahkan kepada Rasul, maka ada sebuah perintah yang sangat penting dalam Isra Mi'raj, yaitu
sholat ini bahwa kita sudah melaksanakan sholat. Saya yakin Bapak dan Ibu telah melaksanakan sholat. Betul Bu? Sholat yang 5 waktu insya Allah kita sudah tidak tinggalkan. Namun demikian yang perlu kita tanyakan, kita perlu pertanyakan, sudahkah sholat kita berkualitas? Sudahkah sholat kita mampu mempengaruhi terhadap perilaku kita sehari-hari? Maka oleh karena itu saya ingin menyampaikan bagaimana upaya kita meningkatkan kualitas sholat. Dan saya ingin sampaikan bagaimana upaya kita meningkatkan kualitas sholat ini, yaitu dengan mengenal keutamaan dan fungsi sholat. Mari kita kenal lagi fungsi sholat, keutamaan sholat, agar kita benar-benar mampu melakukan sholat dengan kualitas yang tinggi. Insya Allah ketika kita mengenal apa keutamaan sholat, apa fungsi sholat, maka sesungguhnya sholat akan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau begitu apa keutamaan sholat? Di antaranya bahwa sholat itu tiang agama. As-sholat imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Kita bisa membayangkan bagaimana sebuah bangunan tidak ada tiangnya. Berdiri tidak Pak? Pasti tidak akan berdiri. Kalaupun berdiri, kalau tidak kuat maka akan runtuh. Maka lanjutan hadisnya adalah waman aqamaha faqad hadama. Siapa yang mendirikan sholat dia telah mendirikan agama. Waman tarakaha faqad hadama. Siapa meninggalkan sholat maka dia akan merubuhkan. Ketika kita tahu bahwa sholat tiang agama, maka marilah kita dirikan sholat ini dengan tegak, dengan lurus. Artinya mendirikan sholat, mengerjakan sholat tidak main-main. Tidak kadang sholat, tidak kadang tidak. Tidak kadang pada awal waktu, kadang di akhir waktu. Tidak demikian. Ketika kita tahu bahwa sholat adalah yang